Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Tony PSD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tony PSD. Salam rahayu, salam budaya, salam kesenian Nusantara. Semoga kita diberi kemudahan, diberi kelancaran suatu hal apapun, fid dunya wal akhirah, amin. Kali ini saya berkesempatan berkunjung ke studionya yang punya KNK Teguh di Surjo Ngundangan. Kali ini saya pengen Pak, saya mau bertanya-tanya tentang bagaimana caranya supaya channel YouTube saya itu berkembang tanpa harus menjatuhkan yang lain dan bersaing tanpa harus menyingkirkan yang lain gitu. Nah, banyak channel-channel sekarang, channel barongan sekarang ini di masa ini itu sangat banyak sekali dan kualitas-kualitas memang sangat bagus. Kebetulan channel saya ini channel tergantung channel yang baru. Nah, saya pengen bertanya bagaimana menyiasati supaya channel saya itu yang terbilang baru bisa melonjak atau booming lah ibaratnya. Nah gitu Pak, saya pengen tanya begitu Pak. Ya. Jadi gini, tentang channel. Oh iya, jangan lupa tetap subscribe channel Tony PST. Mantap. Jangan lupa like, comment, dan share. Karena ini bagian dari channel Putra Daerah yang mana setelah saya pelajari, channel ini menawarkan khususnya di bidang budaya, turut melestarikan budaya asli negara kita, yang mana salah satu budaya ini adalah budaya yang cukup berkembang di Jawa, sehingga memang harus ada channelis lah, tak sebut channelis gitu, seseorang yang memiliki channel tentang sebuah karya-karya ataupun budaya-budaya yang harus kita lestarikan. Kita patut bersyukur atas lahirnya, atas munculnya channel Tony PST gitu. Bicara tentang channel, yang mana channel semacam, sejenis, serupa yang menyajikan tentang konten-konten barongan atau kuda lumping itu ya memang sangat banyak sekali. Namun demikian, justru dari banyaknya channel yang mengupload tentang barongan kuda lumping ini, bagi pemula-pemula seperti Mas Tony ini justru diuntungkan dari mereka, karena tentunya banyak sekali pengunjung-pengunjung yang nanti secara tidak langsung akan mendapatkan, disarankan atau direkomendasikan. Nah, bagaimana syarat direkomendasikan dari YouTube? Yang pertama, kita yang jelas harus mengupload sebuah karya yang berkualitas. Kategori yang mana kualitas itu? Apakah dari kameranya, editornya, atau pakaian para pemain, atau tempat, atau audio, atau alunan musik yang mengiringi tentang kuda lumping ini? Bukan hanya dari itu. Kualitas itu menurut saya itu paling tidak, pertama yang harus paling berkualitas adalah sopan santunnya. Kuda lumping sopan santun, iya bisa kok, kuda lumping sopan santun itu bisa. Artinya apa? Di dunia ini tidak ada pemandangan yang indah dimanapun kecuali sopan santun. Setuju. Nah, sajikan konten-konten yang sopan, yang santun, tetap memperhatikan etika dan estetika. Etika itu etika dalam hal ini harus kita mengerti bahwa norma-norma moral itu harus diperhatikan. Itu etikanya di situ. Estetika itu berarti pada pengeditan atau penyajian tentang sebuah video. Nah, di situ harus diperhatikan. Tentang banyaknya, tentang persaingan, takut bersaing itu hanya dimiliki atau dirasakan oleh orang bodoh. Justru kalau orang pintar, bersaing itu suatu hal yang indah dan seni. Bukan kita sukanya bersaing, enggak.
Artinya kita mari mengambil manfaat dari sebuah persaingan. Persaingan di dunia barongan, persaingan di dunia channel tentang barongan itu justru menguntungkan bagi yang belum terkenal, nantinya akan ikut terkenal. Dan bila menghadapi sebuah masalah, itu kita ambil hikmahnya, di situ kita berarti akan dikembangkan, bisa lebih baik. Tentunya perkembangan yang lebih baik itu bila mampu melintasi sebuah ujian masalah. Jadi kalau ada masalah, santai aja, enjoy, hadapi dengan tenang. Terus semakin banyaknya persaingan channel-channel semacam ini, itu nggak apa-apa. Seperti saya tadi sampaikan tadi, ada yang menyajikan melalui gaya pakaiannya, gaya busananya, audionya, kameranya itu banyak sekali. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah sebuah channel yang masih kecil, subscribe masih sedikit. Namun demikian, setiap pendiri channel itu punya rezeki masing-masing, dan rezeki itu pastinya berdasarkan usahanya. Betul. Ada yang berkata rezeki itu ada jatahnya masing-masing. Kalau kita tidak ada usaha dan ikhtiar, ya yang jelas mustahil rezeki itu sampai, kan seperti itu. Sekalipun sampai, ya enggak maksimal, enggak jauh dari usahamu. Nah, untuk mendapatkan rezeki subscribe, rezeki view yang lebih banyak, tentunya ya harus berusaha. Bagaimana cara usahanya? Apakah harus teman-teman tak kasih link, tak kasih permintaan agar teman-teman bisa mengikuti subscribe? Oh, enggak begitu juga. Jadi channel yang baik biarkan dia tumbuh sendirinya berdasarkan kualitas yang kamu tawarkan. Dan menurut saya kurangi promo-promo link di story WA lain sebagainya, kurangi. Yang nyimak WA-mu itu kan orang-orang yang memiliki nomormu, orang-orang yang menyimak storymu itu berarti ya orang-orang yang sudah tahu tentang profesimu. Ngapain teman-teman disuruh dikasih link terus-terusan? Belum tentu yang nyimak storymu itu mau klik link nonton, belum tentu. Artinya itu tidak perlu sebuah kegiatan promo itu dilakukan melalui story, itu tidak perlu, karena harus dipegang suatu prinsip. Jangan ajak orang-orang untuk mengikutimu, buatlah orang-orang agar mengikutimu. Bagaimana caranya? Kamu harus menjadi orang yang berkualitas. Berkualitas bagaimana? Yo, karena dalam hal ini bicara tentang channel, berarti channelmu harus berkualitas, kan seperti itu. Nah, dengan sendirinya orang yang melihat ataupun mendapat disarankan dari YouTube itu akan mengikutimu atau subscribe. Percuma juga link di share, ini percuma juga. Justru buatlah para yang nyimak story WA itu, buatlah penasaran, ini video apa sih, biar mereka mencari. Karena apa? Nanti kalau dikasih link dan dianalisis, kolom analisis itu dilihat, itu berarti pengunjung akan dari WA itu kan terbaca, dari WhatsApp. Monoton ya Pak ya? Iya kan, monoton. Kalau enggak dibagikan berarti videomu enggak laku lah kan, seperti itu. Lah justru penyimak story WA-mu itu dibuat penasaran dengan potongan-potongan yang paling dramatis, mungkin paling bagaimana. Potongan YouTube 30 detik dipajang gitu, tanpa perlu ada kata-kata untuk orang untuk mengajak menonton, tidak perlu juga. Biar mereka penasaran dan mencari sendiri, sehingga nanti di channel YouTube itu isinya di kolom analisis itu pencarian dari penelusuran semacam itu. Itu menurut saya seperti itu. Dan kenapa saya menyampaikan hal ini? Saya tidak pernah upload video saya kasih link di story, tidak pernah. Betul, tidak pernah. Dan juga paling ya 30 detik saya pajang di story WA, biarkan orang penasaran dan mencarinya. Sehingga di channel saya itu, kalaupun ada yang dari WhatsApp, itu berarti orang lain yang membagikan, bukan saya. Yang jelas saya tidak akan mengajak orang-orang atau teman-teman untuk ikut subscribe di channel saya. Dan kalau mereka teman-teman ikhlas dan
akan saling membantu dengan sendirinya dia tanpa diajak akan subscribe. Kalaupun teman-teman itu kok nggak ingin subscribe kok diajak, ya paling subscribe di depan kita, di belakang bisa jadi unsubscribe. Iya, betul. Artinya kita itu mending ya lah di channel ini kan dilihat oleh banyak mata dimanapun dunia berada bisa melihat channel kita. Yang jelas kalau dirasa editan video ataupun kualitas video itu kok belum cukup untuk ditayangkan di YouTube, ya dihitung kembali. Dihitung artinya apa? Dikalkulasi. Karena jangan sampai nanti konten-konten yang kita buat ini justru apa ya, menimbulkan dislike kan, jangan sampai. Terus gini, channel Tony PST ini setelah saya buka analisisnya ini juga sudah sampai di Meksiko. Nggak salah tadi di Meksiko, terus di mana, di banyak negara, yang sampai di banyak negara. Artinya peluang channel Tony PST ini tetap akan segera berkembang. Saya berani yakin, kecuali ada banned. Bagaimana banned terjadi? Satu, misalkan kamu mempromokan link saya di kolom deskripsi, jangan lupa subscribe link ini. Padahal konten saya berbeda kan, lah itu nanti bisa mengakibatkan banned. Bisa dipromosikan di komunitas, di kolom komunitas ini kan sudah 5.000 sekian, berarti sudah bisa upload foto di kolom komunitas. Dan doa saya yo semoga segera tembus sampai 10.000. Amin. Biar Mas Tony ini biar bisa segera membuat story YouTube. Dan story YouTube itu publisnya lebih ke semua penjuru dunia. Segera kejar bagaimana caranya hingga 10.000. Lah terus misalkan Pak, saya kan upload di saat saya main itu Pak. Biar channel saya ini sering upload itu bagaimana caranya? Oh iya, video-video yang pernah diupload di sini yang bagus-bagus dipilih, semacam dibuat apa ya, semacam kalau lagu itu MP3 lah, dipotong-potong buat mengisi. Artinya apa? Seminggu sekali kalau bisa tetap upload, minimal seminggu sekali itu kalau bisa tetap upload. Kalaupun tidak main tetap membuat konten minimal dengan potongan-potongan video yang bagus-bagus atau yang like-like-nya itu banyak, view-nya banyak, itu minimal seperti itu. Jadi artinya tetap berkarya tanpa perlu bersaing, tanpa perlu takut bersaing, tanpa perlu malu bahwa kita masih minim alat dan minim pengalaman. Tetaplah bersaing dengan bersaing yang menyajikan kualitas. Dengan sendirinya persaingan di channel YouTube itu akan saling menguntungkan gitu. Jadi kalau ada channel yang sejenis, serupa dan sebagainya, ya saling dukung, tapi perlu dipahami jangan saling subscribe. Artinya gini, Mas Tony subscribe saya subscribe Mas Tony, itu di YouTube nantinya lepas semua. Kalau saya mau subscribe Mas Tony itu di akun yang lain. Artinya kita harus punya akun YouTube atau channel YouTube itu paling tidak minimal 2. Yang satu itu untuk support teman-teman. Kita tetap saling support, harus, tapi menggunakan channel yang berbeda. Jangan sampai Tony PST subscribe di KNKTGH, KNKTGH subscribe di Tony PST, nanti itu mental semua. Kalau nggak salah dulu seperti itu, kalau nggak salah, nggak tahu kalau sekarang. Mungkin saya sendiri belum memahami hal itu. Yang jelas, kalaupun saya juga subscribe di Tony PST, tapi menggunakan channel yang berbeda. Karena apa? Mas Tony juga harus dipromokan. Siapa yang mempromokan? Sukarelawan. Dan salah satunya, dan kebetulan permisi, bukan mengaku-aku Mas Tony ya. Saya termasuk orang yang dulu menyarankan agar Mas Tony membuat channel YouTube. Guru saya ini, guru. Kenapa? Saya melihat ini ya,
Tony ini punya peluang, punya karya, punya relasi, dan saya meyakini kalau Mas Tony ini mau membuat channel YouTube saat itu, saya meyakini akan banyak yang ikut subscribe, dan terbukti kurang lebih 1 tahun Satu tahun, ya. 1 tahun Mas Tony sudah punya subscribe 5,38 ribu. Terus dulu tak kasih aplikasi buat ngedit juga Mas ya. Ya. Ini cara ngeditnya seperti ini, dan ini berkunjung 1 tahun kemudian sudah membawa kabar 5,38 ribu, artinya cukup fantastis juga buat pemula dan buat yang lain youtuber muda. Tidak apa-apa mengikuti channel Mas Tony dengan barongan-barongan pada saat nonton di show, tidak apa-apa. Justru dari situlah Mas Tony juga akan diuntungkan. Artinya apa? Nanti akan semakin banyak direkomendasikan di kanal-kanal YouTube. Jadi monggo-monggo saja, tidak apa-apa Mas Tony. Kalau ada orang yang memvideo pada saat jenengan main, tidak apa-apa, biarkan, saling dukung saja, tidak apa-apa. Dan monggo buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih, dan yang belum, monggo segera subscribe. Yang penting ikhlas. Ya ikhlas ya. Ikhlas. Kalau kita tidak mampu memberi uang Mas Tony, kita beri 1 subscribe, minimal kan seperti itu. Karena Mas Tony nggak kerja, nggak apa-apa, dikasih uang bisa jadi malah tersinggung. Betul. Udahlah, kita kasih subscribe 1. Oh ada akun lagi, kita kasih subscribe lagi 1. Tapi jangan hanya subscribe, tetap tonton, jangan di skip, tetap like dan komen, terus dibagikan. Siap itu, Oke. mantap itu. Jangan lupa tonton terus Tony PST bagi yang sudah, bagi yang belum, bila di kanalnya ada rekomendasi Tony PST, jangan lupa kunjungi, jangan di skip, ditonton sampai selesai, like, comment, and share. Tony PST mantap. Oke, terima kasih dari channelnya KNK Teguh. Beliau salah satu guru saya, guru di bidang dalam channel YouTube. Awal-awalnya memang saya minta konsultasi atau minta pendapat atau minta dukungan, support lah. Dan akhirnya alhamdulillah 1 tahun kemudian, yang tadi beliau bilang 1 tahun baru ini bohong. Karena saya sering kesini, cuman memang tidak membahas tentang channel. Nah kali ini memang saya membahas tentang channel karena saya sudah mendapat apa ya, intinya 5.000 subscribe itu suatu kebanggaan buat diri saya sendiri. Ya tentu sang guru merasa bangga kalau ada anak murid bisa sukses, itu pasti bangga. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Teguh selaku pembimbing lah, ibaratnya pembimbing saya yang menasehati saya dan mengajak saya untuk bermain dalam bidang YouTube. Oke, cukup sekian dulu perobrolan singkat ini. Gampang dilanjut 1 tahun kemudian mungkin kalau sudah dapat 10.000 subscribe. Ya, ini seperti itu. Target 5 bulan lagi harus 10.000. Nah, amin. Mudah-mudahan dibantu doa, dibantu subscribe-nya teman-teman, biar saya semakin semangat membuat konten, semakin semangat berkreasi dalam bidang kesenian. Saya mohon dukungan, doa, dan supportnya. Nah, beliau bilang 5 bulan lagi harus 10.000. Ya mudah-mudahan aja dengan keikhlasan kalian semua, channel saya akan selalu berkembang dan saya pasti berusaha menyajikan yang terbaik buat pemirsa-pemirsa Tony PST. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang pas di pendengaran panjenengan semua, saya mohon maaf. Dari saya Tony PST dan KNK Teguh ya. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu berbincang dengan saya di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.